Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Alamsyah dengan NIM 0701523004 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati atau yang seringkali disapa Ibu Imas. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pembaharuan hukum Islam yang dikaitkan dengan hukum keluarga dan waris. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Pembaharuan hukum Islam adalah suatu usaha untuk memahami dan menginterpretasi hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman serta nilai-nilai universal. Dalam konteks hukum keluarga dan waris, pembaharuan ini dapat berkontribusi pada pengembangan norma-norma yang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Pada pembahasan pertama, kita akan mengetahui apa itu pembaharuan hukum Islam yang dikaitkan dengan hukum keluarga. Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya, bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekannya. Akan tetapi, hukum di sini bersifat solutif. Apa itu solutif? Solutif artinya hukum Islam memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi, terkadang hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam. Dalam video ini, yang menjadi pokok masalahnya adalah bagaimana sejarah pembentukan dan perkembangan di bidang hukum keluarga Islam, konsep, metode, dan model pembaharuannya, serta aspek pembaharuan yang dilakukan di negara Indonesia. Dalam sejarahnya, hukum keluarga Islam berakar dalam Al-Quran dan hadis. Selama zaman klasik Islam, hukum keluarga berkembang melalui interpretasi sahabat Nabi dan munculnya mazhab hukum. Pada masa kekhalifahan, pemerintah mengelola sistem hukum keluarga. Modernisasi hukum keluarga terjadi seiring perkembangan zaman, termasuk reformasi terkait hak perempuan dan masalah perceraian. Organisasi internasional juga berperan dalam mengembangkan kerangka hukum yang seragam di beberapa negara Islam. Sejarah hukum keluarga Islam terus berkembang dengan variasi dalam interpretasi dan implementasinya. Konsep pembaharuan hukum Islam dalam hukum keluarga adalah usaha untuk membuat aturan-aturan Islam tentang keluarga lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku secara umum. Ide ini bertujuan agar hukum keluarga Islam tetap berguna dan adil di tengah kondisi kehidupan yang sekarang. Jadi, sebenarnya ini adalah langkah untuk menjaga agar aturan-aturan Islam tetap relevan dan fair dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjut, ada metode pembaharuan hukum Islam, yaitu dengan cara untuk menghadirkan ide-ide baru ke dalam aturan-aturan Islam. Ini melibatkan cara kreatif dalam memahami petunjuk-petunjuk utama seperti Al-Quran dan hadis. Para ulama menggunakan prinsip seperti ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah yaitu usaha intelektual untuk menginterpretasikan hukum Islam dengan memikirkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat saat ini. Nah, selain itu, mereka juga berdialog dan berkonsultasi dengan para cendekiawan dan pemikir hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi intinya, metode pembaharuan ini membantu agar aturan-aturan Islam tetap relevan dengan zaman sekarang. Selanjutnya, ada model pembaharuan hukum keluarga Islam. Beberapa model pembaharuan yang diterapkan dalam hukum keluarga Islam mencakup ada 3. Yang pertama ada pemberdayaan perempuan, yaitu memastikan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam perkawinan dan keluarga. Ini bisa melibatkan peningkatan usia minimal pernikahan perempuan dan memberikan perempuan hak untuk memiliki dan mengelola harta mereka sendiri. Yang kedua,
mediasi dan dalam perceraian, yaitu mendorong penyelesaian damai konflik keluarga melalui mediasi, di mana pasangan yang bercerai dapat mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan mediator. Hal ini bertujuan untuk menghindari pertikaian panjang di pengadilan dan melibatkan proses yang lebih adil. Yang terakhir ada pendekatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Ini melibatkan pendekatan edukasi dan kesadaran masyarakat untuk memperkenalkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam dalam konteks keluarga. Hal ini dapat membantu mengatasi stereotip dan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Lalu ada aspek pembaharuan hukum Islam. Dalam hukum keluarga, mencakup penyesuaian aturan-aturan agar lebih sesuai dengan zaman yang sekarang. Contohnya, menetapkan usia minimal menikah yang lebih masuk akal, memperkuat hak-hak perempuan, mendorong prosedur perceraian yang lebih adil, dan meningkatkan kesejahteraan anak. Upaya ini juga termasuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam terkait keluarga. Nah, tujuannya adalah agar hukum keluarga tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam sambil mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern. Oke, pada pembahasan kedua, kita akan mengetahui apa itu pembaharuan hukum Islam yang dikaitkan dengan hukum waris. Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman ajaran yang mengatur segala urusan umatnya, baik berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, ataupun hal lainnya. Dalam artian bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Dalam hal ini, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya. Dalam aturan tersebut, yang dijadikan pegangan utama oleh umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kedua-duanya menjadi sumber yang paling otentik dalam menciptakan sebuah aturan yang kemudian kita dapat mengistilahkannya dengan hukum Islam. Hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang merujuk pada aturan dan prinsip yang mengatur distribusi harta dan aset seseorang setelah ia meninggal dunia. Hukum waris menetapkan cara pembagian harta pusaka antara ahli waris, yaitu orang-orang yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan. Konsep waris dalam hukum Islam adalah perbedaan perolehan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan secara sababiyah maupun nasabiyah, serta harta yang dibagikan setelah bersih dari pengurusan jenazah, hutang piutang pewaris sebagai pasifah dari harta peninggalan dan lain-lainnya. Dalam pembaharuan hukum Islam mencakup upaya untuk memodernisasi dan menyesuaikan prinsip-prinsip warisan Islam dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai kontemporer. Berikut, saya membagi beberapa konsep dalam pembaharuan hukum waris Islam yang melibatkan: pertama, pemberian hak yang lebih adil untuk perempuan, yaitu pembaharuan yang dapat mencakup perubahan dalam alokasi hak waris untuk perempuan, sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih adil dan setara dengan laki-laki. Yang kedua, pertimbangan keadilan sosial, yaitu pembaharuan hukum waris Islam yang dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, termasuk distribusi harta yang lebih merata di antara ahli waris. Yang ketiga, pertimbangan kesetaraan, yaitu memperkuat prinsip kesetaraan di antara ahli waris yang terlepas dari jenis kelamin ataupun status sosial, untuk mencerminkan semangat kesetaraan dalam ajaran Islam. Yang keempat, fleksibilitas dalam pengaturan wasiat. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengaturan wasiat sehingga individu dapat secara adil menentukan bagaimana harta waris mereka akan didistribusikan sesuai dengan keinginan mereka. Yang kelima, pertimbangan hak anak luar nikah, yaitu mempertimbangkan hak anak-anak di luar nikah dalam hukum waris dengan memberikan perlindungan hukum bagi mereka dan mengakui hak waris mereka. Dan yang terakhir,
peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat mengenai konsep-konsep hukum waris Islam, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih baik. Pembahasan terakhir, saya akan mengambil dua contoh kasus. Yang pertama, kasus tentang pembaharuan hukum Islam dalam konteks hukum keluarga di Indonesia adalah yang terkait dengan pernikahan beda agama, yang sebelumnya dalam hukum Islam, pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim itu tidak diakui keabsahannya. Namun, pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pernikahan beda agama dan memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut. Selain itu, terdapat juga pembaharuan dalam hukum waris Islam di Indonesia. Sebelumnya, dalam hukum waris Islam, perempuan hanya mendapatkan setengah bagian dari harta warisan dibanding dengan laki-laki. Namun, pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menerima warisan. Hal ini merupakan sebuah pembaharuan dalam hukum waris Islam yang lebih inklusif dan menghargai hak-hak perempuan. Nah, kedua contoh kasus tersebut menunjukkan adanya upaya pembaharuan hukum Islam yang dikaitkan dengan hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia untuk lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan menghargai hak-hak individu secara lebih adil dan merata. Segitu saja penjelasan dari saya mengenai pembaharuan hukum Islam yang dikaitkan dengan hukum keluarga dan waris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.